Nah Tapi- sekarang karena National Examination udah selesai, harusnya dia udah bisa fokus sama M7 ya. Tapi Amzik ini nama yang cukup menarik perhatian loh. Menjadi salah satu poros juga untuk CG Sports. Iya. Dengan mekanik gameplay yang luar biasa. Dan pemilihan hero-hero dia yang kayak tadi Lavel bilang ortodoks. Kayak dia bener-bener bisa loh untuk munculin Nathan tiba-tiba di game yang penting. Ya padahal kita tahu Nathan ini kan butuh waktu yang lama banget. Kayak Tricky game ya. itu pasti akan ada resikonya, tapi ternyata dia berani untuk membawakan draft tersebut. Matang berarti ya sebenarnya yang dibawain juga. Cuman ya ini best of one series ya. Ini akan menjadi sebuah pembeda. Balik lagi yang udah kita lihat di 5 match sebelumnya. Mereka lebih fokus untuk ya udah apa yang mereka siapin. Jangan terlalu terganggu dengan apa yang dipick sama lawan. Overthinking itu harus Wah. diredakan nih. Menurut Ciku, CG adalah singkatan dari cowok ganteng. Jika CG menang hari ini, maka artinya akan berubah menjadi confident gaming atau percaya diri. Serah aja Ciko, serah Keren. Ciko aja. Besok mau Cogan. tuker apa Lah, bebas. owner bebas. Bebas. Owner Terserah. bebas. Atau CG itu adalah combo yang sering kita lihat. Cici Gatot. Makanya kita harus nge-ban Cici dan juga Gatot Kaca berarti ya. Kemarin-kemarin kan sempat rame. Itu makanya diciptakannya pada saat combo itu lagi rame. Iya. Menarik. Tapi yang lebih menarik lagi kita satu suara ke SRG. Ya, Atau mungkin mendadak dia yang emang tiba-tiba ngechat kamu. apa? CG. Cuma Apa? gabut. Cuma gabut. Iya, jadi ngisi waktu lah. Cuaks. Kasihan nih. Iya. Ya saya sepengalaman saya, kata teman saya. Iya. Kata teman saya, sepengalamannya dia tuh kalau misalkan ketawanya paling kenceng, dia yang pernah ngerasain katanya. 2 kali Mas. Iya makanya ya, kan kenceng banget tuh tadi sebelah kita Pak. Ketawanya Izin. kenceng banget ya. Ya. Iya makanya Pak, berarti dia yang merasakan tuh Pak. Oke. Udah memasuki mekanik jam 7.34. Iya, 734 nih ya Iya. teman-teman ya. Setelah Pak Pulung digembleng ya dengan Tenang, saya masih butuh fight-fight gemblengan yang itu. panjang-panjang. Kasih terus. Kasih terus. Ya tapi ini dia nih yang harus di recover cepet nih. Hmm. Yang harus dikasih paham juga sama SRG kalau mereka tuh awal dari Swiss stage-nya nggak terlalu mulus. Makanya mereka emang harus bisa dari awal banget nih tancap gas. Yap. Waktu itu mimpi buruknya ketemu sama S2G ya. S2G, iya. Ada si Boom. Oke. Tapi ini dia untuk Broken Walls Tuh. yang akan kembali terlihat ya di match ke-6 kita. Nggak ada nih rumput yang berbahaya nih. Gak ada. Nggak ada, aman ternyata. Gak ada rumput-rumput itu ya. Berarti apakah Hilda akan muncul dari Yums? Karena ini merupakan map yang sangat cocok juga sebenarnya. Broken Wall ini dan juga Dangerous Grace kayak cocok banget buat Hilda. Ya. Ditambah dengan adanya pemilihan dari Assassin Jungle yang into meta banget sekarang kayak Hayabusa, Lancelot. Yang selalu jadi option dan Lunox yang langsung ditutup untuk bisa membungkam bagaimana pemilihan dari Ciku ternyata. Dengan Sora juga yang udah ditutup walaupun 100% pick orbannya udah pecah. Iya, tinggal Yuzong ya. Yuzong masih. Dan Dan groknya ditutup juga. Hmm. Targeting dari SRG akan menuju ke arah mana lagi nih? Chusin masih open, Yves juga masih terbuka. Banyak sih sebenarnya opsinya. Kayak kita tahu juga Gary adalah player yang cukup berpengalaman. Bahkan ini bukan panggung M Series pertamanya harusnya buat Gary. Karena itu satu ban Pernah kan? lagi. Iya. Gary ditodak. Jadi, M4 juga pernah kalau nggak salah. Cemio ya, Cemio. iya benar. Iya kan? Tim Hak. Tim Hak, oh iya benar. Tim Hak Iya pada saat betul, itu. betul, bukan. Ya aku ingat banget Gary, tapi jujur ya Gary ini udah mulai bener-bener berbeda dengan Not Gary yang awal muncul kan kayak Dari just assassin yang play banget kan. dulu bukan. Iya benar. Dulu kan dia funny banget, assassin banget dah. Sekarang kayak kalau emang timnya butuh Baxia, oh dia tampil Baxia. Chusinya itu. Yuzong kah langsung? Yuzong first pick kah buat Kram. Ya, atau mau ambil Chusin buat Stormy? Aku sih lebih suka Chuxin nih buat Stormy ya. aja ya. Ambil Chuxin dulu ya. bagus banget buat di awal game juga. Dan dia cenderung lebih stabil dibandingkan dengan Yuchong yang takutnya nih tiba-tiba nanti gamenya kayak Bankai tadi. Di engage terus, Iya, di ganking terus gitu kan. Sama hero-hero yang bisa nggak instant kill ke arah EXP lane. Jadi ya setidaknya mainkan aja hero yang emang bisa ngebuat nyaman dulu di awal game. Oke. Tapi lagi dipikirkan secara matang-matang ya buat SRG. Ingat ini best of one soalnya. Mhm. Jangan sampai terpeleset. Tapi first pick.
Chusin kah yang akan menjadi prioritas atau justru Kalea? Speak Kalea. off itu dia yang identik juga dengan sosok dari Yums ya. Ya, agak dilematik ya. Ada Chushin, ada Kalea, ada siapa lagi? Yuzong, Yuzong, Chow gue pengen. ngeliat Hayabusa si Chow Yums juga ada. Lancelot ada. Lancelot pun ada, iya. Wah, Lancelot Sekis soalnya kan. Banyak sih. Kayak apa jangan-jangan dengan melakukan ban terhadap Lunox dan juga Eve, emang SRG sengaja ayo buka hero sebanyak mungkin biar potensi hero-hero yang di ban-nya juga semakin dipersempit dan nanti banyak hero yang kebuka dan bisa mereka bawakan. Dihambur-hambur ya. Iya. Silahkan, pilih Silahkan aja. pilih sendiri. Junglernya ada nih, ya kan? Ada Hayabusa, ada Lancelot, EXP-nya ada Yuchong, Yep. ada Lapu-Lapu juga, ada Elise. Yes, dan Kimi ternyata yang bahkan di hari ini kita belum lihat ada Kimi sama sekali. Iya loh, Di Padahal- di Prayo loh buat Ciku harusnya. Prayoku ya, itu Chushin, Kimi, Eve, baru Parsha. Kimi masih masuk top 3. Iya, aku masuk. Karena ya dengan adanya hero-hero tank jungle yang di buff, aku merasa jadinya Kimi tuh kayak lebih playable Oke. buat sekarang. Jadi kayak ya udah mainnya hyper carry mid lane, tapi nanti ya untuk tanknya ada di area jungle dan roamer. Walaupun pick rate-nya sekarang drop banget Pick rate-nya ya. drop banget Drop pasti. banget. Ya yang naik udah pasti Eve lah, udah jelas Hmm. banget. Karena orang-orang akhirnya sadar ya dengan Eve yang itemnya juga bisa fleksibel. Yep. Yang kayak tadi bisa Eve Stargazer dengan main Void Blast di spam terus. Atau Eve yang ya kayak biasa, reload manipulation di belakang, yang penting safe positioning. Ya, dan seperti apa yang udah kita duga juga ya, Lancelot untuk Sekis dan juga Zuxin untuk Stormy. Ya, karena ya itu tadi yang sempat kita tarik lagi ke belakang, bandnya Lunox ini juga akhirnya ngebuka dan akhirnya Iya. ngebuat dari SRG merespon dengan pick Kimi yang menjadi prioritas untuk CG, ya jadi opsinya makin banyak. Justru bisa mendapatkan hero-hero yang cukup mahal bahkan. Ini Lance Zuxin menurutku untuk SRG mahal loh. Udah pasti sih. Karena ini kan merupakan top priority pick juga ya. Ya. Dari ya biasanya kita ngomongin tim-tim yang mostly dia menang di Southeast Asia atau bahkan masuk ke top 3, pasti rata-rata pick rate-nya juga bakal nggak jauh berbeda. Dan ternyata Gatot Kaca yang tadi udah dari awal kita perbincangkan jadi kendala juga mungkin di beberapa tim, tapi ternyata CG mempertimbangkan hal tersebut. Mereka nggak mau Gatot Kacanya waste di banning 4 dan 5. Oke, daripada ditutup ya. Oke, menuju banding phase yang kedua dari CG. Kiri kanannya belum kelihatan ya, Innocent dan juga Krem bakal mengarah kemana. Cuman opsinya masih cukup banyak ya. Mau main durability harusnya ya EXP yang punya badan. Nah ini poin plusnya Chushin. Mm-mm. Kalaupun nanti mereka akan bermain ke arah dari fighter gold lane Ya. untuk Innocent, nanti Chushinnya tuh bakal bisa ngebawain Skypierce. Nah tapi kalau misalkan emang ternyata tidak bermain ke arah dari fighter gold lane alias nanti ya damage-nya bakal dari Innocent, ya berarti nanti Chushinnya bakal bermain utility. Dia akan bermain dengan mungkin Blood Wings, Blood Force juga nggak ada masalah, Clock of Destiny. Jadi ya dengan ada pertimbangan ternyata nge-ban ke arah dari carry, apakah ini akan menjadi sinyal kalau CG mau bermain Cloud Yep. untuk Amzik? Kalau emang aware dengan cloud dari Amzik, bisa Boleh di-ban sih, sekarang. boleh sih. Iya ya boleh banget. Mhm. Karena dari tadi kita ngeliat match-up-nya apa? Cloud carry, Cloud Cloud carry. Kari iya. Iya ketemu terus. Dan mostly kalau kita lihat Cloud-nya bisa menang laning tapi team fight-nya carry-nya kayak lebih bisa makan depan nih. Nemuin jawabannya dia. Oh, ternyata lebih ke Santai, hero-heronya Gary ya yang bisa kita bilang Gary ini cukup typically assassin juga. Mhm. Oke, mempersempit opsinya lagi. Gak masalah kayaknya buat Cloud bagi SRG. Karena kayaknya efek cancellation-nya juga udah lumayan ada ya. Diganggu dengan Tidal Strike nantinya. Mhm. Dan memaksa berarti nanti kalau misalkan memang Cloud jatuh ke tangan dari Amzik, ya harus purify. Kayaknya nih bakal ada satu hero lagi yang bisa mengimbangi bagaimana front line dari SRG juga. Kayak Kalea sendirian nggak mungkin cukup menurutku. Jadi mungkin harus diimbangi dengan hero yang nanti akan ada di tangan dari Krem. Sementara kalau kita lihat dari sekarang, ya baru mau aku mention Lapu-Lapu open. Karena Lapu-Lapu Kalea dia dua-duanya bisa nge-zone out juga nih untuk Kimi. Pertama mungkin untuk Yuzong, landingnya dulu, pondasinya dulu yang bakal dia kuatkan. Oke. Mau tutup hero Gary atau Cloud di ban? Atau enggak keduanya? Kalau potensi untuk jungle-nya lagi, sebenarnya Joy ini masuk ke pool hero-nya Gary ya. Masuk sih, Joy Cuman masuk sih. ada Kalea. Tapi Ini aku yang jadi masalah. Gak ngerasa ada masalah juga sih selama emang nanti Kaleanya bakal ke-trigger gara-gara Gatot Kaca. Karena kan Oke. Gatot Kaca pick di sini emang tujuannya untuk nempelin Kalea biar Kaleanya tuh ya Tsunami Slam-nya nggak ke arah dari
carry-carry-nya CG. Yap, dan itu dia Joy. ditutup ternyata, Joy nggak baru mau. aja kita bahas ya. Bahaya ya soalnya ya. Mhm. Joy bakal tetap jadi kendala harusnya buat SRG. Karena kalian ini bisa benar-benar ke-distract dengan adanya Gatot Kaca. Dan akankah ada Cloud dulu yang di pick keempat untuk Amzik, Boleh sih Cloud. biar junglernya nanti bisa nge-react lagi atas 2 pick terakhir yang diambil sama SRG. Tapi dengan tidak adanya Hayabusa ya, Susinya jadi agak bebas dikit ya. Fisikalnya hanya mengandalkan Yu Chong. Belum sih, junglernya belum kelihatan. Wah, tapi kalau misalkan nggak yang badan ya, aku merasa tim fight dari CG ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Mhm. Mereka akan bergantung kepada early game yang harusnya lebih stabil. Karena sekali aja early game mereka fail, ini Kimi sama Haritnya nggak bakal bisa tampil. Oke. Ini kalau emang tadi kita juga dari match sebelumnya ngelihat ada Nolan yang mendadak muncul juga, Prof. Di sini possibility Nolan keluar Ada sih, cuma untuk kita masih CG, belum untuk lihat. CG. Ya, untuk CG kan? Ah. Kita belum lihat untuk EXP-nya sih. Kalau EXP-nya bisa di burst mungkin. Mhm. Kalau EXP-nya tiba-tiba yang tebal, Glue. Glue. Oh, Povius. Pove Wah, lagi. react Kayaknya yang enggak sih. bagus dan Granger. Balik, Prof. Granger. Nah, kan Granger kan. Ketika tim-tim gak ada yang notice Granger, ingatlah bahwa Innocent pernah mendapatkan satu game itu 19 kill total. Ya, tetap ya, walaupun hero di nerf, balik lagi pilot yang berbicara. Ya, dan Skypierce jangan lupa nih. Yes, dan last pick dari CG Sports. Jungle seperti apa yang akan mereka bawa? Wah, ini kayak dipaksa badan gak sih? Tapi kalau Nolan ini bakal trigger juga dari Poveusnya. Itu dia bakal nge-trigger terus. Untuk power dari Infernal Pursuit-nya juga. Dan otomatis akan sangat terganggu sekali, akan sangat mudah sekali untuk dikejar. Fighter, Iya. apa yang bakal dikeluarkan? Wah, Freya jungler, real kah? Let's go. atau Frey. dibelokin. Freya. Freya aja. Kemarin kita ngeliat Freya ada di wildcard, tapi di gold lane dan Freya jungle. Jungle. Muncul untuk Gary. Wow. Cukup Wow. Dengan kehadiran dari Kalea loh. cukup berani nggak ada kalian, nggak ada Poveus kayak begitu ya. Itu angkat-angkat mulu loh dia Ya, loh. harusnya. terlalu banyak mini stun evac yang nanti Yep. bisa mengganggu. Tapi poin plusnya ada fighter jungle di sini. Setidaknya Lancelotnya nggak bisa seleluasa itu. Kecuali ya Lancelotnya udah unggul sekitar 3000 gold secara individual. Dan udah mendapatkan item yang lebih banyak. Tapi kalau dari kalian gimana melihat draftnya? Aku SRG sih. Saya akan CG. Kejutan ini. Kejutan. Kejutan. Aku bakal ke SRG kalau begitu dengan adanya mini stun yang nanti akan mengganggu Freya ketika menggunakan Retribution. Let's see. Match ke-6 yang begitu menegangkan. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan? Merupakan sebuah rematch dari MPL Malaysia. SRG versus CG. Oke. Rematch kembali di pertandingan, jadi langsung saya di dia kita berangkat. SRG versus CG. Welcome to Mobile Legends. Bahkan Balmo Nana di depan histeris juga ya. Iya. Saya lihat ya. Suara Wah. Oke. Tapi dengan membawakan kembali Granger ya, yang bahkan sebelum draft aja kita udah bahas, bahkan Prof KB bilang gak nutup kemungkinan bakal dikeluarin juga untuk Innocent, karena ikonik banget dengan 19 kill di satu game. Wah. Nyayur itu namanya. Ya cuman ini sebenarnya menurutku ya Granger ini masih sangat potensial untuk dipakai. Yang akan ngebedain adalah dia nggak akan bisa terlalu online di early game aja dengan bonus damage ke minion yang dikurangin. Ya setuju. Karena jatuhnya nanti bakal online ketika udah selesai dengan Skypierce, akan selesai dengan adanya Fury Hammer. Udah bisa memberikan dealing damage yang lebih tinggi lagi. Oke. Wah, ini tidak ada sebuah bantingan kecil tadi, tipis-tipis saja tapi Yums harus cepat balik menuju ke area yang jauh lebih aman. Oke, masih aman harusnya. Tapi ada sedikit keuntungan buat CG Esports di mana pergerakan dari Stormy yang ke bawah. Akhirnya Chico dapetin cicilan di outer turret sinerginya. Yap. Lumayan tuh. Plating ya. Mm-mm. Jadi kayak ini adalah alternatif kalau emang nggak mendapatkan sesuatu yang bisa didapatkan di area sungai, ya dapetin di laning. Yap, dan ini Freya dengan Fighter Emblem plus Swift ya, Prof. Swift, ya udah pasti ya. Dia akan bermain dengan Valkyrie-nya nanti untuk bisa memberikan area of effect. Tapi ya buat sekarang Yetri-nya dulu nih. Karena Yetri tadi kehilangan satu Scavenger Crab. Dan mencoba untuk mendapatkannya lagi. Untuk mengimbangi level juga tanpa harus laning. Karena Yetri, wait, dia Oke. kehilangan banyak minion loh. Oke. Lihat EXP-nya, lihat perbandingannya. Yetri bakal susah banget untuk mendapatkan level 4. Ketika Turtle sekarang spawn, Krem akan jalan duluan. Yap. Yap.
Ini berdua lagi nih antara Stormy dan juga Krem yang emang sekarang Kremnya udah langsung duluan jalan menuju ke area Turtle. Sementara sekarang Valen menjadi orang terdepan. Valen harus mencari informasi. Valen sampai kapan dia akan sanggup untuk bisa berada dalam area tersebut. Sementara sekarang Gary hadir. Ada satu retribution begitu baik tadi langsung dikeluarkan pula oleh Sekis. Bahkan untuk sekarang Gary menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Begitu sulit harusnya namun sekarang Ciku masih berusaha Ciku. Satu terakhir Ciku. Ciku pun langsung menghilang. Sementara sekarang Stormy sanggupkah Stormy masih memenangkan sebuah side speed terakhir yang dia miliki. Bahkan sekarang pergerakan dari Valen kembali hadir di Rico-Ricolin. Wow, pengejaran Ciku ya. Walaupun memang Stormy-nya juga tumbang, tapi Selangor Red Giants mereka membuktikan bagaimana akhirnya objektif bisa dikantongi oleh mereka. Sekis dapetin point kill, dapetin turtle-nya dan bahkan Oke. Sekis, hey sedikit lagi. Wah. Dari distraction pulse ya. Orange buff-nya kecuri. Ya, inilah yang udah sempat kita mention dari awal. Freya jungler. Freya gold lane aja, kadang bawa Purify. Sekarang jadi jungler, bawanya Retribution. Dia nggak bakal punya efek untuk mengurangi cooldown reduction. Kecuali dia akan nge-build ke arah Tough Boots dan juga Brute Force. Itu pun butuh full stack dari Brute Force-nya. Wah ini soalnya ya dari Kram, Stormy, Yums ini bakal ganggu banget sih di team fight buat Gary. Terlalu banyak Dark Wave dikit aja, itu udah pasti Gary bakal cancel. Kayak tadi dia Valkyrie masuk kan, dia mencoba untuk mengganggu Sekis. Tapi ya balik lagi, Sekisnya punya backup yang cukup. Sehingga efek mini stun-nya akan mengganggu dari CG Esports untuk menguasai area dari Turtle. Yap, dan ini adalah skin Granger Prime ya. Wah, itu dia. Granger Glory League. Yang dimana sebelum-sebelumnya kan ada Beatrix, terus juga ada Yuzong, terus juga kita punya Cloud, Roger. DM6, Roger, sekarang Granger. Yap, dan langsung ya udah menuju ke arah Skypiercer juga yang sudah dimiliki oleh Innocent. Dan bahkan Innocent-nya udah mulai bantu-bantu juga untuk bisa mendapat clear tapi 1v1. Yap, ini dia ada pertempuran. Yetri masih cukup santai harus masuk lagi ke dalam area dari pertahanan yang dimiliki yaitu outer turret-nya. Oke, masih cukup aman walaupun agak sedikit harus membuang waktu untuk recall terlebih dahulu karena memang juga sekalian ingin membantu setup di area turtle yang kedua. Yap, sementara itu untuk sekarang ada Valen yang menjadi orang terdepan lagi mendekati ke area turtle-nya. Hanya saja sekarang Innocent sudah juga bisa bergabung ke dalam area pertempuran di dekat objektif yang mereka tuju. Ya, masih coba untuk diintip ya oleh CG tapi lihat Valen. Wah, itu dia Rhapsody-nya masih Prince sejauh ini Innocent. Ada Revitalize yang memang sudah dibuka. Ada sebuah bantingan dari Tsunami Slam lewat sebuah pergerakan begitu baik dari Yopsya. Bahkan sekarang turtle yang berhasil langsung diamankan. Yentri-nya pula sudah jam seketika. Sementara sekarang Ansik masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Kram terbawa masuk ke dalam satu altar turret. Tapi sekarang Valen dia masih berusaha untuk bisa pulang. Selamat harusnya. Dan sebenarnya tipikal yang one way ticket ya untuk Freya. Dia bisa masuk kadang nggak bisa keluar. Sebenarnya targetingnya juga udah langsung menuju ke arah Innocent. Tapi Innocent dengan cukup tenang. Dia rondo ke belakang. Dan akhirnya free hit, Prof. Dan masalahnya tim fight barusan ya, itu Innocent masih belum dapetin stack lethality-nya dari Skypierce. Dia baru dapetin 2 assist aja. Masalahnya kalau misalkan dia udah dapetin stack Skypierce-nya ini akan lebih mematikan lagi. Yetri digangguin flicker. Wow. Yetri down. Wow, in and out yang enak banget pastinya dari seorang Lancelot. Di-assist dengan Yums. Masih ingin lebih kah? Yap, itu dia ada satu Tsunami Slam lagi. Patrol Guardia langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang coba lihat Innocent masih print guna untuk bisa mengatakan damage-nya dan juga Stormy. Mengganggu siapapun yang ada area tersebut. Innocent sudah mendapatkan 1 point kill. Yap, hit ke turret yang memang udah dikurangi juga ya dari Harriet. Jadi nggak cepet itu untuk bisa langsung menghancurkan turret di arah atas. Tapi ya, Innocent akhirnya punya 1 stack lethality plus Yums udah selesai dengan fleeting time-nya. Ini bakal lebih online lagi untuk bisa memberikan inisiasi, Bro. Ini dia masalahnya, karena kita tahu sendiri juga kan bagaimana Kalea dan Granger ini sering kali atau kerap kali menjadi sebuah combo yang sangat dinamis. Ditambah lagi dengan bagaimana krusialnya juga Skypierce effect dan fleeting time yang saling terhubung. Yang satu udah pasti pick off-nya bakal lebih sering, yang satu udah bakal lebih mudah untuk melakukan eksekusi. 2 item inilah yang akan membuat SRG kombonya akan jauh lebih dinamis. Dan kita akan melihat siapa targetnya selanjutnya. Kalau aku pribadi, berpasti Gary akan masuk ke dalam list dari Yums. Ya, harusnya ya. Gary ya udah nggak perlu dicari, dia pasti udah bakal ada di depan. Nyamperin sendiri. Nyamperin sendiri dengan 0-3-1. Memang draft yang menurutku mengambil resiko cukup besar ya dari CG Esports. Dan sesuai dengan harapan Innocent, kasih kita draft yang berbeda. Iya. Beneran berbeda sih. Iya beda sih, dan sekarang bedanya hampir 4 level ya. Iya. Untuk Sekis dan juga Gary. Wah. Ansik. Hey.
Hamzik hampir saja ketahuan. Sementara Uh-oh. sekarang Stormy. Ada sebuah penggerebekan yang dilakukan. Bahkan Innocent pun hadir guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Satu terakhir dan Innocent mendapatkan lagi 1 poin kill tambahan. Coba lihat Prihit dari bagian belakang. Siap untuk terus mengatakan damage-nya. Rhapsody dan Sonata Rondo semuanya dikombinasikan double kill. Innocent terus-terusan menghantarkan damage-nya dan kembali lagi triple kill. Wow. Wow, sebuah komunikasi yang berjalan dengan begitu manis dari SRG. Ketenangan mereka, targeting dan Sekis langsung masuk ke dalam lini belakang. Di mana Ciku yang menjadi targeting dari Sekis. Udah pasti ya, karena Ciku juga menggunakan Purify, jadi nggak bakal punya escape tools yang bisa dimaksimalkan. Tapi satu sosok yang mengerikan, Krem dari tadi. Dia pegangin hampir 100% rotasi yang ingin dilakukan sama CG Esports dengan split push. Dia gagalkan. Dengan laning yang dari tadi coba untuk diberikan kepada Hamzik, dia juga ganggu. Sementara di lini belakang, Cikunya juga nggak bisa leluasa untuk melakukan dealing damage. Berbeda dengan Innocent yang dimana dia mendapatkan ruangnya. Dia bisa dengan leluasa menembakkan Rhapsody-nya. Dan sekarang dia udah punya 40 stack Sky Pierce. Ini akan lebih mudah lagi untuk menambahkan kill-nya. Ada satu tsunami slam kembali langsung dikeluarkan bola. Pertempuran kembali terpecah. Kembali lagi di belakang Innocent Free. Siapa yang mendekat Innocent? Ini menjadi taman bermain untuk dirinya. Walaupun sekarang ada pergerakan dari Yetri-nya satu terakhirnya. Yetri pun tidak sanggup Innocent. Deg-degan. Walaupun tersedot ya. Ngeri sih, tapi ya itu ketenangan dari Innocent juga. Dia timing Rondo untuk dapetin free positionnya juga. Inisiasi dari Yum sih. Ngagetinnya seadah-adahnya tadi. Jauh flickernya. Itu lompat indah. Ini lagi nih, 6 kill, 60 stack dari Sky Pierce. 2 kill lagi, tinggal kita tunggu akan seperti apa tentunya efek kepada Ciku atau bahkan kepada Hamzik. Ketika dia terkena dari Death Sonata di jarak yang begitu jauh, Yums, dia udah punya Oracle. Heal effect-nya akan meningkat lagi nantinya. Dan akan semakin sulit karena ada hybrid defense yang akan membuat Yum semakin susah untuk bisa di take down. Berkali-kali kita ngobrolin soal Valens dengan pick Gatot Kacanya. Tapi ternyata belum menjadi sebuah kendala karena dari tadi Yums selalu menargetkan ke arah dari Gary. Yap. Dan di sini nggak ada stopper pasti buat Sekis juga ya. Ya paling cuma unbreakable tipis-tipis. Itu pun sulit karena Valencia dari tadi udah bonyok duluan. Oh diangkat. Wah diangkat lagi dong, selesai dong ini. Dimana Innocent dari bagian belakang udah enak banget. Siapapun yang langsung diantarkan oleh rekannya. Siap untuk langsung dihajar, siap untuk ditembak. Valens loh udah buka revitalize. Gatot Kaca diangkat jadi bener-bener sebocor-bocornya juga. Walaupun ini Gary lumayan jauh loh. Waduh. Dia pegangin Lordnya Gary. Oke. Sementara di atas di area yang berbeda. Sendirian Gary harus melawan 2 orang sekaligus. Sekis bisakah dia bertahan? Jika ada Lord. Tapi Gary tidak akan kuat. Tapi itu adalah bentuk apabila Gary tidak mendapatkan gangguan ya di saat teamfight terjadi. Iya tapi tadi udah mulai di tidal strike kan. Iya. Bisa kalau ada Digi biasanya. Gak ada Digi ya, Ya, Freya kalau Digi. ada, ya. tapi kalau nggak ada ya begitulah nasib dari Freya ya. Yang mungkin teman-teman yang sering memainkan rank games bertanya-tanya kenapa Freya nggak laku bang di scene kompetitif. Ini Ya begitulah nasibnya. tercancel ya. Banyak cancellation. Wah masih men-trigger ya ke arah Holy Defense. Top lane Lord akan segera masuk walaupun HP-nya udah low banget. Yap. Tadi ditahan. Tapi setidaknya Holy Defense sudah terlihat. Oke udah di-trigger tapi CG Sports kembali. Tuh. Yang menjadi pertanyaan siapa yang akan bisa menjaga teritori high ground dengan begitu cepat Prof? Innocent masalahnya- mendadak 6 loh itu. Ya masalahnya mereka cuma bisa mengandalkan bagaimana Ciku ya. Dengan efek dari Kimi yang dia harusnya menjaga positioning. Sehingga nanti dia akan sangat aman sekali di belakang. Karena dengan perbedaan 10.000 gold aku nggak merasa CG Esports benar-benar bisa menemukan solusi kecuali SRG-nya sendiri yang melakukan kesalahan. Dan sekarang udah 60 stack dari Sky Pierce. Dan 10 team fight participation. Lihat tuh mahkota dari Innocent nyala kan warna hijau. Menyala Tuh. dan Itu ya. widih. Kalau yang nanya-nanya tuh, Bang itu buat apa sih Bang? Stack 10-nya Bang itu. Nyala. Lihat tuh mahkotanya. Menyala Bang. Kalau di bawah 10 kill participation, assist atau kill ya, itu dia nggak bakal nyala mahkotanya. Yap. Mahkotanya belum menyala ya King. Iya. Tapi itu hampir 600 juga loh stacknya. Ini ngebuat akan semakin kuat lagi untuk bisa delivering damage pastinya untuk Innocent. Tapi dalam keadaan yang sekarang masih coba untuk di-freeze dulu wave minionnya. Nah, ini Mereka dia butuh nih. Lord. Ini yang aku suka dari SRG dan tim-tim Tier S yang akan mungkin masuk ke dalam list kalian juga.
untuk ngomongin M7. Mhm. Karena permainan mereka kalau udah unggul ya udah mereka ambil lasit aja. Kalau mau freeze aja. Kalau emang mau di-push, berarti 30 detik lagi bakal ada sesuatu antara ganking atau bahkan Lord yang muncul di bagian bawah. Oke. Tapi ya masih cukup bisa farming lah ya buat CG ya. Mereka keluar dari tempat persembunyiannya juga, orange buff masih bisa didapetin. Tapi berat sih, mereka mau ngejawab lane atasnya juga gimana nih yang di-clear terus-terusan sama Sekis. Makanya, lihat aja Sekis itemnya. Brute Force udah, Malefic juga udah. Mhm. Bahkan dia udah punya Hepta juga salah satunya. Untuk bisa memberikan dealing damage tambahan. Karena inget, dia bakal bermain juga dengan basic attack-nya. Kalau misalkan emang targetnya langsung ke belakang, itu basic attack dari efek ambush yang dimiliki sama Heptasis. Langsung berasa udah pasti. Oke, Innocent akan semakin aman dengan adanya Rose Gold Meteor juga yang diamankan. Free Lord untuk SRG. 3 base turret yang udah ke-expose dari CG Esports. Kembali lagi harapannya untuk bisa defense ya mungkin ada di tangan Ciku doang nih. Ya. Bisa berharap Ciku free hit dan bisa membersihkan lore-nya dengan cepat. Karena kalau enggak ya ini game bakal jadi milik SRG sepenuhnya. Wah 12.000. 12.000 soalnya goldnya. Sejauh ini nih yang paling jauh di hari ini ya. Betul. Makanya. Cuman dengan deretan tadi hero-hero yang udah diamankan juga sama Selangor Red Giant ya pilihan hero yang diambil terakhir Freya itu Bro. Kalau dari penglihatan lu dan ini tujuannya kemana sebenarnya? Ya fighter jungler. Fighter jungler aja. Cuman kan udah banyak banget kan. Entah itu Iya. ada Zuxin di awal yang itu gak ganggu Iya. banget buat fighter. Apalagi fighter kayak Freya. Kan ada Alpha, Leomord mungkin yang bisa jadi option. Kalau tank pun masih ada Guinevere, Baxia. Baxia. Guinevere di ban tadi. Guinevere Oh iya, di ban Guinevere tadi. di ban ya. Udah. Oke, 3 lane push yang coba untuk dimaksimalkan oleh SRG sekarang. Poke damage dari Innocent akan mengganggu. Yap. Oh, Sekis? Belum ada Oke, ada sebuah pergerakan yang cukup masif tadi dilakukan. Avatar Guardian udah tidak ada lagi. Sebuah tindakan defensif sementara sekarang Sekis. Ada sebuah Tonros tadi udah langsung dikeluarkan dan Valens menjadi korban di dalam aksi gempuran dilakukan oleh Selangor Giant. 4 melawan 5. Yang bisa berhasil membanting. Bahkan ada satu lagi Besar yang udah berhasil dihancurkan. Double kill masih diamankan pula oleh Innocent. Kembali menggila dengan Granger yang dia miliki. Point kill demi kill selalu dikumpulkan begitu banyak. Ini begitu cair pokoknya. Sementara sekarang ada zaman force yang dikeluarkan pula. Sekis yang mundur sedikit. Legendary dapatkan double kill lagi. Satu orang terakhir. Bisakah Ciku menyelamatkan diri? Karena Stormy mulai masuk area dalam. Stormy down. Tapi masih ada wave minion. Dan Innocent masih terhalang. Dan mereka terfokus untuk bisa menghancurkan lagi. Karena satu base utamanya. Wave minion masuk lewat atas. Mereka mencoba untuk bisa menumbangkan secara cepat. Innocent mundur sedikit. Akankah ini terhalang? Tapi satu terakhirnya. SRG